Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau Bapa. Biarlah Engkau menilik kami, Engkau memberkati kami, Tuhan mengurapi kami, juga hamba-Mu yang hina dina ini Tuhan. Engkau urapi dia dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan biarlah nama Tuhan yang dijunjung tinggi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami usir segala anasir jahat keluar daripada ruangan ini. Dan hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab Lukas pasal yang kedua. Pasal yang kedua ayat ke-41 sampai ayatnya yang ke-52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganlah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang dicatat oleh Lukas. Saudara sekalian, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya ataupun orang Kristen, kita sering menghadapi batu-batu kerikil tajam, ataupun kita juga menghadapi pencobaan dan ataupun nafsu daripada kedagingan kita yang menghadang kita untuk mencapai tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Hari ini kita akan melihat beberapa butir daripada Yesus ada di bait Allah pada waktu dia berumur 12 tahun. Kita melihat yang pertama supaya kita jangan kehilangan penglihatan kita. Ayat 41 sampai 46 dikatakan bahwa tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Di sini kita melihat pada suatu hari bahwa Maria dan Yusuf kehilangan Yesus. Menurut hukum Allah, setiap laki-laki diharuskan untuk pergi ke Yerusalem 3 kali setahun untuk merayakan hari-hari yang besar. Ulangan 16 ayat 16 mengatakan bahwa 3 kali setahun setiap laki-laki di antaramu haruslah menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Di sini hari raya Paskah dirayakan
adalah juga disebut hari raya roti tidak beragi. Adalah hari yang paling besar diingatkan oleh orang Yahudi, di mana diikuti pada hari itu dirayakan 1 minggu panjangnya perayaan roti tidak beragi itu. Paskah dirayakan atau diperingati oleh orang-orang Yahudi, yaitu memperingati pada malam harinya orang Yahudi melarikan diri daripada orang-orang Mesir dari Raja Firaun. Ketika Allah membunuh anak pertama orang Mesir, tetapi melewatkan rumah-rumah orang Israel, di mana rumah-rumah orang Israel yang di ambang pintunya dibubuhi darah, dan di atas kedua tiang pintu itu juga dibubuhi oleh darah. Maka Tuhan melewati, mempas daripada rumah orang-orang Israel, dan anak pertama daripada orang Israel tidak dibunuh. Nah, Paskah adalah yang terpenting daripada ketiga perayaan tahunan. Jadi tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ini menandakan bahwa mereka adalah orang yang saleh, karena tiap-tiap tahun mereka pergi ke sana. Dan tiap-tiap kira-kira 40.000 sampai 100.000 orang pengunjung memadati kota yang penduduknya biasanya hanya 25.000 orang saja. Nah, kafilah besar mengadakan perjalanan bersama-sama demi menjaga diri dari perampok-perampok dan supaya mereka ada teman di dalam perjalanan. Dan merupakan suatu kebiasaan bahwa wanita dan anak-anak berjalan di depan daripada gerombolan tersebut dan laki-laki berada di belakang. Dan seorang anak umur 12 tahun bisa juga berjalan di depan ataupun di belakang daripada grup itu. Dan Maria dan Yusuf berasumsi bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka ataupun di salah satu daripada grup itu. Tetapi ketika gerombolan itu meninggalkan Yerusalem, Yesus tinggal ada di belakang mereka, yaitu ada di Bait Allah, menyerap dalam diskusinya dengan kepala-kepala agama. Dan di mana mereka kehilangan Yesus, lalu mereka mencari Yesus di tengah-tengah sahabat karib mereka pada waktu sudah mereka tiba di Nazaret. Dan mereka tidak menemukan dia pada hari kedua. Setelah itu pada hari ketiga mereka kembali lagi ke Yerusalem dan mendapati bahwa Yesus ada di Bait Allah. Saudara, tempat yang tidak biasa mereka kehilangan Yesus, yaitu mereka kehilangan Yesus di Bait Allah. Kita mungkin juga bisa kehilangan Yesus pada waktu kita di dalam gereja. Kita bisa kehilangan Yesus ketika kita mencakapkan kira-kira siapa di antara kita yang paling besar. Siapa yang menjadi bos di tengah-tengah kita. Kita juga bisa kehilangan Yesus ketika kita selalu bertengkar satu dengan yang lain. Mementingkan hal-hal yang tidak penting. Dan kita juga bisa kehilangan Yesus ketika kita merasa iri hati kepada saudara-saudara kita yang lebih hebat daripada kita. Nah, saudara sekalian, kita bisa kehilangan Yesus ketika kita mementingkan hal-hal yang jasmani, mementingkan hal-hal yang materi lebih daripada hal-hal yang rohani. Saudara sekalian, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita juga pernah kehilangan, bukan? Pada waktu kita masih kecil, kita pernah melihat kita ada pergi ke pasar malam. Ada kereta kuda yang putar-putar dan kita suka sekali pergi ke pasar malam. Di mana pada saat itu anak-anak di sana suka kehilangan dan kita pernah melihat anak-anak menangis mencarikan orang tua mereka dan ditemukan oleh petugas dan dengan memakai loudspeaker mengatakan, siapa anak ini yang kehilangan, orang tuanya segera datang ke pos. Ya, demikianlah kita sering juga kehilangan karena orang tua pada waktu itu tidak memperhatikan anaknya.
karena begitu ramainya orang. Ataupun mata kita meleset dan anak kita pun lari ke tempat lain. Dan atau orang tua kurang mengawasi kita. Saudara, demikian juga kita bisa meleset dalam hidup kita dari pandangan kita. Daripada pandangan kita pada Tuhan Yesus. Kadang kita juga mementingkan hal-hal yang kurang penting. Dan menganggap hal itu yang lebih penting daripada Tuhan Yesus. Nah, pada waktu kita hampir jatuh saudara sekalian ke dalam pencobaan. Mari kita memalingkan mata kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita tidak kehilangan Yesus di dalam hati kita. Pertama kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita. Janganlah kita biarkan untuk dia hilang, untuk dia keluar lagi. Tapi marilah kita saudara sekalian tetap memelihara hati kita dan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan. Matius 13 ayatnya yang ke-46. Matius 13 ayatnya yang ke-46, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa hal kerajaan surga adalah seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Dan setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara ini. Ataupun bahwa hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, ayat ke-44. Yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikianlah berharganya Yesus itu. Yesus itu terlebih berharga daripada harta kita seluruh dunia. Kita mendapatkan Yesus, maka kita mendapatkan segala-galanya. Maka janganlah kita pernah untuk kehilangan Yesus. Seperti orang tua Yesus, Maria dan Yusuf yang mencari-cari Yesus. Karena mereka tidak waspada untuk memegang anaknya ini, untuk memperhatikan dia. Demikianlah saudara, Matius 11 ayat 28 mengatakan, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang ini enak dan bebanku pun ringan. Saudara sekalian, demikian Yesus mengatakan, apa gunanya bahwa engkau mendapatkan seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawamu? Dan apakah yang bisa engkau berikan sebagai ganti daripada nyawamu? Demikianlah kalaupun kita mendapatkan seluruh harta daripada dunia ini, tetapi kalau kehilangan nyawa kita, kehilangan jiwa kita di mata Tuhan, maka tidak ada gunanya. Kita tidak mendapatkan hidup yang kekal itu bersama dengan Tuhan Yesus. Mari saudara sekalian, pada saat ini jikalau kita sudah suam-suam kuku, jikalau kita sudah meninggalkan Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Mari kita mendapatkan Yesus kembali. Saudara sekalian, bagi siapa hari ini yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita, saudara, mengatakan bahwa saya ini adalah orang berdosa dan Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Yesus datang untuk mati di kayu salib bagi kita, menebus dosa kita. Dan mari kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Mari saudara, janganlah kita kehilangan pandangan kita lagi, supaya kita menjaga Yesus tetap di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua saudara, kita melihat ayat ke-46 sampai 48.
Yesus mengatakan, aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Sedang duduk sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepada mereka, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudara sekalian, setelah 3 hari mereka mendapatkan Yesus dalam bait Allah, duduk di antara rabi-rabi, mendengarkan mereka dan menanyakan pertanyaan kepada mereka dan menjawab mereka. Nah, saudara, sekolah dalam bait Allah adalah sejenis seminari, adalah terkenal di seluruh Yudea. Rasul Paulus belajar di sana di bawah guru Gamaliel, guru yang sangat terkenal. Kisah 2 ayat 23. Dan pada waktu Paskah, maka rabi-rabi yang terkenal itu berkumpul untuk mengajar dan untuk diskusi kebenaran yang besar di antara mereka sendiri. Maka tentulah Mesias yang akan datang tidak adalah menjadi suatu topik yang populer pada waktu itu. Karena setiap orang mengharapkan dia. Nah, Yesus ingin mendengar dan bertanya pertanyaan. Pemikiran yang dalam daripada Yesus telah menakjubkan guru-guru itu. Nah, sebelum Yesus lahir, Maria sudah diberitahu bahwa ia mengandung anak Allah. Bahwa ia mengandung daripada Roh Kudus. Dan dia mengandung, namanya akan diberi nama Yesus, yang artinya juru selamat manusia. Karena dia akan menyelamatkan manusia daripada dosa. Tentulah Maria tahu siapakah Yesus itu. Tapi di sini kita melihat bahwa Maria dan Yusuf lupa siapakah Yesus itu. Dan mereka berpikir dalam hatinya bahwa mereka harus menjaga baik-baik Yesus yang adalah pemberian daripada Tuhan. Tetapi kita melihat dalam perikop ini, Yesus ingin mengingatkan bahwa dia adalah anak Allah. Bahwa kamu seharusnya tahu di mana mencari aku, yaitu di dalam rumah Bapakku. Terjemahan daripada King James Version atau terjemahan lain mengatakan, I must be about my father's business. Artinya bahwa dia harus melakukan urusan Bapakku. Nah, Yesus dari kecil sadar bahwa ia mempunyai hubungan anak yang mesra dengan Bapa. Di mana hubungan anak yang mengatasi kesadaran agamawi yang biasa pada seorang Yahudi yang saleh. Sebagaimana dijelaskan oleh pengajaran Yesus di dalam Lukas 10 ayat 21 sampai 22. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil ya Bapa. Itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa. Dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya. Saudara, Yesus itu adalah anak Allah sekaligus anak manusia. Di mana Yesus punya 2 natur di dalam satu pribadi. Nah, saudara sekalian, Yesus adalah anak Allah dan anak manusia. Seorang yang unik. Meskipun Maria dan Yusuf tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, mereka tidak mengerti apa misinya yang akan dia ikut sertakan. Di mana misi daripada Yesus adalah melaksanakan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Ini adalah ucapan Yesus yang pertama, yaitu, apakah engkau tidak tahu bahwa aku harus melaksanakan urusan Bapakku?
Yesus ingin memberitahu orang tuanya bahwa di samping urusan seharinya sebagai seorang anak duniawi ini yang taat kepada orang tuanya, yaitu membantu orang tuanya sehari-hari menjadi anak tukang kayu. Tetapi misi Allah, misi Yesus adalah yang sesungguhnya, yaitu melaksanakan penebusan bagi umat manusia yang berdosa, di mana dia harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Masih ingatkah kita bahwa pada waktu Yesus setelah umur 30 tahun, setelah waktunya, setelah dia besar, maka dia tampil di Galilea, dan di mana dia pada waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan pada waktu itu Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia." Dan juga di dalam Matius 17 ayat 5, pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, maka terdengarlah suara daripada langit dan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Inilah Yesus. Maksud saya, Yesus berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Dan di dalam taman Getsemani Yesus berkata, "Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi." Di mana Yesus harus meminum cawan murka Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Nah, sekalipun Yesus harus menjalani jalan salib yang begitu sulit ini, Yesus tetap menjalaninya. Yesus tetap berada di dalam rumah Bapa, menjalankan kehendak Tuhan dan dekat dengan Bapanya. Di mana kita melihat ucapan Yesus yang terakhir berkata, "Sudah selesai." Ucapan pada waktu penyalipan. Mari kita melihat Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 20 berbunyi demikian. Mari kita melihatnya yang ada Alkitab, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Yesus sudah selesai, tetelestai. Artinya dia sudah sempurna, sudah selesai menjalankan tugas daripada Bapa, yaitu karya penyelamatannya sudah dia laksanakan. Lukas pasal 2 ayat 49. "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Ini mengingatkan kita akan pentingnya kita berada dalam rumah Bapa. Sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan, apakah kita juga senantiasa berada di dalam rumah Bapa? Senantiasa menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Di mana Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Di mana Yesus Kristus adalah utusan daripada Bapa yang datang daripada surga datang ke dalam dunia. Masihkah saudara kita berdoa kepada Tuhan? Masihkah kita selalu bersaat teduh di hadapannya? Masihkah kita senantiasa mengikuti kebaktian online? Masihkah kita tetap memberikan persembahan kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Masihkah kita tetap setia untuk beribadah di rumah kita masing-masing? Saudara, marilah kita mendisiplinkan diri. Bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan. Roma 11 ayat 36 mengatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yakobus mengatakan, "Dekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan dekat kepadamu." Kembalilah kepada Tuhan, saudara sekalian. Pada waktu kita merasa kita akan terjebak jatuh ke dalam dosa, pada waktu kita merasa akan jatuh ke dalam pencobaan, maka marilah kita cepat-cepat kembali kepada Tuhan.
Mari kita cepat-cepat untuk kembali ke dalam rumah Bapa, untuk melakukan kehendak Tuhan dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Mazmur pasal 27 ayat 4 sampai 9. Mari kita membuka Alkitab. Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-9. Di mana Daud di sini berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kemudian kita melihat Mazmur 84 ayat 11. Juga daripada Daud. Mazmur 84 ayat 11 mengatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara sekalian, demikianlah Mazmur 23 juga dari Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai ada sebuah lagu yang diciptakan yang bernyanyi demikian. Satu hal ku minta kepada Tuhan, inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Saudara, mari kita senantiasa berada di dalam rumah Tuhan. Kita senantiasa tetap beribadah pada Tuhan meskipun tidak ada orang melihat. Mari kita senantiasa menikmati firman Tuhan, berdoa, menjaga hubungannya intim dengan Tuhan, dan menikmati firman Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, yang bisa kita belajar daripada sini adalah Yesus taat kepada orang tua jasmaninya. Ayatnya yang ke-51 mengatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, Alkitab tidak mencatat sesuatu peristiwa dari 16 tahun hidup selanjutnya daripada Yesus. Sampai umur 12 tahun kita ketahui di sini memberitahukan kita bahwa ia belajar dan bertumbuh. Sebagai anak yang paling besar, dia membantu Yusuf dalam pekerjaan kayunya. Yusuf, tentulah kita melihat mungkin dia pada waktu itu sudah meninggal dunia dan meninggalkan pekerjaannya kepada Yesus untuk menyediakan kebutuhan bagi keluarganya. Meskipun Yesus adalah unik, dia adalah anak Allah dan anak manusia. Dia mempunyai kehidupan masa kanak-kanak yang normal dan masa remaja yang normal dalam hal perkembangan atau developmentnya sama seperti kita. Dia bertumbuh secara fisik dan secara mental. Dia berteman dengan orang-orang lain dan dia dicintai oleh Allah dan manusia. Kehidupan manusianya yang normal, yang balance adalah sangat penting bagi Yesus dan juga bagi kita, bukan?
untuk bertumbuh secara penuh dan secara harmonis daripada kunci area ini, yaitu kita bertumbuh secara fisik, secara mental, secara sosial, dan secara rohani, secara emosi. Nah, inilah Yesus bertumbuh, bukannya secara fisik, tapi juga bertumbuh secara rohani. Nah, inilah yang paling penting, saudara sekalian. Yesus makin bertumbuh besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nah, Yesus growing up, saudara. Yesus bertumbuh. Ya, demikianlah juga kita. Kita bertumbuh. Hubungan kita secara Tuhan beres. Dan demikian juga hubungan sosial kita secara horizontal juga beres dengan sama manusia. Dan dengan keluarga kita dan orang tua kita. Ya, kita bukan hanya bertumbuh tambah tua, growing old. Ada seorang batu mengatakan bertambah tua. Tetapi harusnya secara Alkitab kata kita harus growing up. Bertumbuh dewasa secara rohani, growing up. Meskipun manusia jasmani kita bertumbuh secara tambah tua. Tetapi manusia rohania kita bertambah muda semakin kita mengenal Tuhan. Demikian saudara sekalian, Yesus taat kepada orang tuanya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita saudara sekalian, bahwa sebagai orang tua, bagaimana kita dengan anak-anak kita. Apakah kita hanya memberikan mereka makanan secara jasmani, tapi kita tidak memperhatikan kehidupan rohani mereka? Di manakah anak-anak kita saudara sekalian? Efesus 6 ayat 1-3 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah saudara sekalian, apakah kita masih membimbing mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan? Itulah yang paling penting saudara sekalian. Growing up. Bukan hanya bertumbuh secara fisik, tapi bertumbuh di dalam kerohanian. Saudara sekalian, ini adalah suatu perintah yang penting. Anak-anak supaya taat kepada orang tua, berbakti kepada mereka. Dan juga kita sebagai orang tua, selalu memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Bukan hanya kita memarahi mereka, tapi kita juga memberi nasihat, dorongan kepada mereka berdasarkan firman Tuhan. Mari saudara sekalian kita menjaga mereka supaya mereka pun bersama dengan kita dalam jalan Tuhan dan mengikut Tuhan seumur hidup mereka. Roma pasal 14 ayat 12 mengatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, bagaimana tanggung jawab kita kepada sesama manusia? Bagaimana tanggung jawab kita kepada keluarga kita? Apakah kita juga taat kepada orang tua supaya panjang umurmu di bumi ini? Taat orang tuamu di dalam Tuhan? Saudara, ada cerita kuno daripada di Tiongkok. Ya, ini adalah cerita tentang seorang yang bernama Mulan. Di mana di dalam keluarga ini kita melihat bahwa orang tuanya sudah tua dan ada peperangan di dalam negara ini, di utara. Dan pada waktu itu orang tuanya sudah tua dan sudah tua dan sakit-sakitan. Tetapi pada waktu itu datang dari pemerintah bahwasanya ada nama orang tuanya, dia harus pergi ikut perang yang kedua kali. Dan kita melihat Mulan adalah seorang anak perempuan di dalam keluarga ini. Dan tidak ada orang lain bisa menggantikan ayahnya karena adiknya masih kecil, adik laki-lakinya. Dan pada waktu itu Mulan dengan diam-diam berkata, saya akan pergi menggantikan ayah. Ayahnya berkata, tidak boleh, engkau adalah seorang perempuan, engkau pasti akan mati. Tapi Mulan berkata dia akan mendisguise dirinya, maksudnya dia akan menyamar dirinya sebagai seorang laki-laki. Dan dia menggantikan pakaian daripada bapaknya.
dan membawa pedang daripada bapaknya, dan dia ikut pergi berperang. Dan tidak ada seorang pun pada waktu itu tahu bahwa dia seorang perempuan. Dan semua peperangan yang dia ikuti semua menang. Dan semua orang sangat senang kepada dia. Tetapi kemudian setelah suatu hari, ya, dia bergaul dengan laki-laki dan tidak ada yang tahu. Tetapi suatu hari dia ketahuan dia adalah seorang perempuan. Tetapi karena dia jasanya yang sangat besar, memenangkan daripada pertempuran daripada negara ini, maka dia tidak dihukum, tapi di hadapan raja dia dianugerahi dengan pangkat yang besar. Tetapi Mulan berkata dia tidak mau pangkat dan kehormatan yang besar. Dia mau pulang ke orang tuanya, merawat orang tuanya. Akhirnya dia diberikan semua hadiah, diberikan hadiah-hadiah yang banyak untuk pulang kepada orang tuanya. Di rumah orang tuanya, Mulan hidup lagi damai sejahtera bersama dengan orang tuanya. Demikianlah kita melihat Mulan yang berbakti kepada orang tuanya. Meskipun mereka bukan orang percaya, tapi mereka mempunyai keluhuran berbakti kepada orang tua. Demikian saudara juga di dalam kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mari saudara sekalian, hari ini kita belajar untuk bertumbuh besar, bertumbuh bertambah di dalam hikmat kita. Dan kita dikasih oleh Allah dan manusia. Demikianlah hari ini saudara kita belajar supaya kita tidak kehilangan Yesus. Untuk menjaga pandangan kita kepada Tuhan. Senantiasa berada di dalam rumah Bapa dan melakukan misinya. Melakukan kehendak Tuhan. Dan bertumbuh besar. Bertambah hikmat. Dikasih oleh Allah dan manusia. Dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, yaitu supaya kita senantiasa bersama dengan Engkau Tuhan. Di mana pada Yesus umur 12 tahun di bait Allah, disitulah di dalam bait Allah, dia tetap senantiasa dalam rumah Allah, dan orang tuanya mencari dia. Baiklah saudara kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tetap mencari Engkau Tuhan dan menemukan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada Engkau. Biarlah kami senantiasa bersama dengan Engkau di dalam rumah Bapa. Berkati kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berterima kasih kepada Ibu Susan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi kita sekalian dimanapun berada yang sudah mendengarnya. Demikian juga kiranya Tuhan memberkati Punya Susan, diberikan tubuh yang sehat dan juga tetap setia melayani Tuhan. Saudara, kembali kita akan mengembalikan berkat-berkat Tuhan melalui persembahan. Sebab apa yang diberikan oleh Tuhan setiap hari kepada kita merupakan berkat Tuhan. Sebagai ungkapan terima kasih, kita akan kembalikan kepada Dia sebagai ucapan syukur kita. Kita mempersiapkan persembahan tersebut dan kita akan memuji Tuhan 324 sebagai doa kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tuhan berkatku yang bakal
melebihi jiwaku. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan ikut Dia. Ku dekat padanya, ku dekat padanya. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan ikut Dia. Kedua, ku tak ingin nikmat dunia, disanjung dan dihormat. Ku rela tanggung derita, ku mau jalan ikut Dia. Ku dekat padanya, ku dekat padanya. Ku rela tanggung derita, ku mau jalan ikut Dia. Lembah gelap, lautan bahaya, ada Tuhan sertaku. Saat pintu kekal buka, ku mau masuk dalamnya. Ku dekat padanya, ku dekat padanya. Saat pintu kekal buka, ku masuk ke dalamnya. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena sekali lagi kami diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Pakailah persembahan kami ini Tuhan, agar boleh memperluas kerajaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang belum berkesempatan memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati mereka, sehingga pada kesempatan lain mereka juga boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Demikian juga kepada kami semua yang telah memberikan persembahan. Berkati kami supaya pada waktu-waktu mendatang kami tetap setia mengembalikan yang terbaik juga kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami semua berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri saudara, kita akan nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang dimanapun Anda berada saat ini, mari terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan daripada Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh hidup Anda, memberkati pekerjaan Anda, memberkati keluarga Anda, dan memberkati kehidupan Anda hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk semuanya. Doa teduh. Kita akan sama-sama nyanyikan Lingkupi. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa
kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kebaktian kita sampai di sini. Tuhan memberkati Anda sekalian. Saudara sekalian, sekali lagi kami dari Gereja Cornerstone mengucapkan terima kasih buat Anda yang telah mengikuti kebaktian pada hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan Anda. Mari saudara, saya mengajak Anda untuk mendoakan acara-acara yang direncanakan oleh gereja kami. Setiap Selasa kita ada pertemuan doa melalui Zoom. Saya undang Anda boleh ikut bersama. Kalau Anda bukan anggota gereja kami juga tidak masalahkan untuk sama-sama kita berdoa. Sebab kita berdoa tidak melihat siapa Anda atau dimanapun Anda berada. Saudara, kita akan memperingati Hari Raya Imlek sekaligus dengan Hari Kasih Sayang dengan versi kita sebagai orang percaya pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Saudara mempersiapkan hati juga mengikuti ibadah Imlek tersebut. Kita juga sedang mempersiapkan Hari Paskah, walaupun masih bulan April, tapi sebentar saja sudah kita lewati. Hari ini kita sudah memasuki akhir bulan Januari. Itu berarti tinggal 1 bulan lebih lagi. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, mari doakan gereja kami, gereja kita ini, dan mari kita doakan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.